Halo, selamat datang teman-teman di channel Mugen Day Project. Jadi teman-teman yang menyukai hal-hal berhubungan dengan Jepang atau khususnya bahasa Jepang, teman-teman bisa mengikuti channel ini. Jadi silakan like, subscribe, komen juga mungkin kalau ada hal-hal yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan bisa share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik tentang bahasa Jepang atau budaya Jepang gitu ya. Oke, jadi kali ini saya ingin memberikan penjelasan bagaimana cara pengenalan diri dalam bahasa Jepang. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana kita memastikan nama seseorang atau menyebutkan nama sendiri. Ya, nani nani, watashi wa nani nani des, gitu kan. Oke, sekarang bagaimana kita langsung dalam proses memperkenalkan diri di hadapan orang lain. Ya, biasanya yang pertama kali gunakan adalah menggunakan kata haji memashite. Haji memashite. Haji memashite gitu ya. Jadi artinya haji memashite sendiri ini apa? Haji memashite ini adalah kayak ucapan pembukaan atau salam pembukaan, salam kenal gitu. Ya, haji memas sebenarnya pertama kali gitu memulai itu. Artinya kurang lebih seperti itu. Ya, haji memashite ini bisa sebagai pembukaan untuk pengenalan diri gitu ya. Jadi kalau kalian memperkenalkan diri, biasakan dengan menggunakan kata haji memashite gitu ya. Haji memashite gitu. Watashi wa, watashi wa, yang kemarin kita sudah bahas wa-nya adalah partikel ya. Ya, watashi boleh, boku juga boleh ya. Cuman watashi ini dia lebih formal lah. Jadi saya sarankan kalau pertama kali kalian boleh menggunakan kata watashi. Watashi wa. Ya, sebutkan nama kalian di sini, nama ya. Sebutkan nama kalian. Watashi wa nani nani des, desu gitu ya. Des. Hajimashite. Misalkan watashi wa Ari des gitu ya. Nina des atau Haris des gitu ya. Sushi des seperti itu. Ya, sebutkan nama kalian dengan awal hajime mashite. Nah, selanjutnya kalian bisa menyebutkan asal kalian. Misalkan kalian datang ke Jepang dan kalian tentunya sebagai orang Indonesia, kalian bisa menggunakan atau menyebutkan asal kalian gitu ya. Misalkan Indonesia, Indonesia kan Indonesia, kara kimashita. Kara kimashita. Gitu ya. Indonesia kara kimashita. Jadi karanya di sini artinya adalah dari, kimashita-nya ini datang. Atau, ini bentuk lampaunya. Ya nanti kita akan belajar ke sana. Ya, kimashita ini dari kata kimas yang datang artinya sudah datang. Saya datang dari Indonesia. Indonesia kara kimashita, gitu ya. Hajime mashite watashi wa misalkan Ari des. Indonesia kara kimashita. Nah, kalian selanjutnya bisa menutup dengan douzo yoroshiku. Douzo yoroshiku. Ya, atau lebih lengkapnya kalian bisa menambahkan douzo yoroshiku onegai shimasu. 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 Onegai shimasu. Hajimemashite, watashi wa Ari desu. Indonesia kara kimashita. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ya, ini juga kara kita bisa sebutkan sebagai kata penghubung ya dari gitu ke Indonesia ya. Kara ini bisa dari kata penghubung kara kimashita dozo yoroshiku onegaishimasu. Penutup jadi dozo yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya ya, yoroshiku itu kayak seperti itu. Jadi lebih lengkapnya dozo yoroshiku onegaishimasu atau dozo yoroshiku juga boleh. Dozo yoroshiku atau dozo yoroshiku onegaishimasu. Gitu ya. Oke, kalian bisa menggunakan pola seperti ini untuk pengenalan dirinya. Ya, bisa juga kok kalian tambahin di sini misalkan Indonesia kara kimashita atau bisa juga kalian misalkan punya afiliasi. Kalian boleh nggak pakai ini juga boleh. Misalkan kalian dalam suatu forum bahasa Jepang yang misalkan sudah pasti semuanya orang Indonesia, misalkan seperti itu. Kalian ingin memperkenalkan diri, misalkan kalian dari afiliasi, misalkan atau dari sekolah tertentu, misalkan ya. Misalkan kalian dari suatu universitas, misalkan kita sebut saja misalkan
UI lah gitu. UI, kalian bisa sebut UI gitu. Kalian tambahkan kata no. No ini juga partikel. Ya, misalkan kalian adalah seorang pelajar, gakusei desu. Ya. Ya, UI no gakusei desu. Ya, saya akan jelaskan di sini UI di sini adalah kata benda. No ini adalah penghubung kata benda dengan kata benda. Jadi ini statusnya juga adalah partikel. Ya. Ya, sama di sini watashi di sini juga dia kata benda, watashi, saya. Ya. Nama juga sebenarnya kata benda. Nah, UI ya ini wa-nya dia penanda kalau watashi ini adalah subjek gitu ya. Terus UI-nya di sini ada subjek 1 penghubung dengan subjek 2 gitu ya. Kata benda 1 dengan kata benda 2. Gitu. Kata benda. Kalian bisa menggunakan no gitu ya. UI no gakusei desu. Gakusei ini adalah pelajar. Ya, terakhirnya juga sama dozo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, watashi wa Ari desu. UI no gakusei desu. Misalkan siswa atau pelajar dari UI gitu ya. Mahasiswa UI. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Ya, ini nama afiliasinya. Kalian bisa nama afiliasinya. Nama afiliasinya. Ya. Nama afiliasi kalian sendiri gitu. Kalian dari mana gitu. Jadi misalkan bukan universitas. Contohnya misalkan kalian adalah seorang karyawan. Misalkan karyawan bank gitu ya. Karyawannya bank adalah ginkoing. Ginkoing. Ya, ginkoing ini adalah artinya pegawai bank. Ginko adalah bank, ginkoing adalah pegawai bank. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalian ketika ingin mengucapkan salam gitu ya dengan afiliasi kalian sebagai misalkan pegawai bank. Misalkan hajimemashite watashi wa misalkan Haris des. Nama afiliasi kalian misalkan BCA. BCA no ginkoing des. Saya adalah pegawai BCA. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Misalkan seperti itu. Jadi ginkoing ini adalah artinya dia pegawai bank. Terus kalian bisa sebutkan nama afiliasi kalian. Ya, atau misalkan Shai. Misalkan kalian bukan bank lah, misalkan karyawan biasa aja. Shai. Shai ini artinya pegawai. Ya, kalau ginkoing itu pegawai bank. Shai ini pegawai biasa lah, pegawai pajak. Kan bisa menyebutkan ini. Misalkan sebut saja misalkan ya kita namanya asal deh, misalkan afiliasinya asal. Misalkan PRG misalkan IMC gitu ya. Hajimemashite watashi wa sushi desu. IMC no shain desu. Saya adalah pegawai IMC. Misalkan seperti itu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Gitu. Kalian bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi mungkin kalian mungkin ada yang pencinta anime di sini pernah dengar istilah atau nama Konoha no Kiroi Senko. Konoha no Kiroi Senko ya. Kita akan jabarkan di sini. Konoha no Kiroi Senko. Ya. Kilat kuning Konoha. Ini sama. Menyebutkan afiliasinya. Afiliasinya dari Konoha, Kiroi Senko, kilat kuning Konoha. Atau misalkan Sabaku no Gaara. Ya, mungkin ini pecinta Naruto ya. Yang apa sedikit saya ingin sharing. Sabaku itu adalah gurun pasir. No Gaara ya, dia penghubung subjek 1 kata benda 1 dan kata benda 2. Jadi Sabaku no Gaara itu Gaara dari padang pasir gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi misalkan IMC no shaing desu berarti saya pegawai dari pegawai IMC seperti itu. Terakhirnya dozo yoroshiku onegai shimasu gitu. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini untuk perkenalan diri kalian ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan jadi ini bentuk yang umum kalian bisa pakai ini atau sebenarnya ada juga lebih formal lagi. Nah, ini des di sini kalian bisa ganti dengan kata to mo shimasu.
shimasu gitu ya. Ya, ini bentuk yang lebih sopannya lagi aja ya. Desu, kalian bisa jadi de gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Oke, bedanya apa dengan tadi? Kalau yang tadi juga cukup formal kok. Kalian bisa menggunakan itu dan itu biasa. Ini misalkan digunakan kalau misalkan ya kalian menggunakan ini pun juga nggak masalah. Misalkan di situasi misalkan rapat terbuka, kalian boleh menggunakan ini. Atau misalkan memang lawan bicara kalian atau pemirsa kalian gitu ya, emang orang-orang yang memang kalian mesti hormati gitu. Misalkan ya pejabat, lebih senior segala macam, kalian bisa menggunakan ini namanya keigo gitu ya. Jadi bahasa sopan lah gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan seperti ini. Hajimemashite, watashi wa Haris to moshimasu. Misalnya nama kalian Haris. Haris to moshimasu. Ya. Terus nama afiliasi kalian, misalnya IMC no Sain de gozaimasu. Jadi des itu bentuk lebih formalnya lagi atau lebih bentuk sopannya adalah atau teinegonya juga bisa dibilang de gozaimasu. Ya. Sama aja dengan des, tapi lebih sopan. Sama. Terus terakhirnya dozo yoroshiku onegai itashimasu. Gitu ya. Jadi shimas ini bentuk sopannya adalah itashimasu. Ya. Itashimasu bentuk sopannya. Jadi hajimemashite, watashi wa misalkan arito moshimasu. IMC no Shain de gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Gitu ya. Ya, misalkan atau posisi kalian adalah perkenalan misalkan. Yang satu ngomong gitu. Misalkan ada orang yang ngomong seperti ini ke kalian. Kalian harus jawab bagaimana? Kalian bisa menyebutkan nama kalian lagi. Sama juga. Hajimemashite, watashi wa bla 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 to moshimasu. Nani nani no atau nani nani itu nama afiliasi kalian, nani nani itu titik-titik ya. Afiliasi no Shain de gozaimasu. Ya, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Atau kalau misalkan lebih simpelnya, kalian bisa aja sebutnya misalkan jawabannya dengan kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Atau onegai itashimasu juga boleh. Ya, ini tapi kondisinya sekiranya lawan kalian itu memang sudah tahu nama kalian. Misalkan, misalkan, Ari-san desu ka? Hajimemashite, watashi wa Minato moshimasu. Terus sebutkan nama afiliasinya, misalkan, IMC no Shain de gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Gitu kan. Berarti kan lawan bicaranya nih sudah tahu nih yang ngomong seperti ini, sudah tahu namanya dia. Jawabnya bisa seperti ini. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu gitu. Misalkan kedudukannya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan memang belum kenal, kalian juga boleh menggunakan ini kok. Kochira koso yoroshiku onegai itashimasu. Jadi dua-duanya saling menghormati satu sama lain. Ya. Kalian boleh menggunakan kochira koso yoroshiku onegai shimasu. So, kochira koso yoroshiku onegai itashimasu gitu ya. Jadi kapan saat kalian menggunakan onegai shimasu? Kapan saat kalian menggunakan onegai itashimasu? Kalau misalkan jabatan kalian atau kedudukan kalian lebih tua, lebih senior, lebih tinggi lah di atasnya. Ibaratnya kalau kalian lebih superior, kalian boleh menggunakan ini aja. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Kalau misalkan mungkin sama-sama belum pernah kenal gitu ya. Kalau lawan bicara kalian menggunakan onegai itashimasu, mungkin sebaiknya kalian menggunakan juga kata onegai itashimasu. Jadi sama-sama saling menghormati satu sama lain. Kochira koso yoroshiku onegai itashimasu gitu ya. Kalau misalkan lawannya juga belum tahu, kalau saling memperkenalkan diri, udah nggak apa-apa. Kalian kalau lawan bicara kalian menyebutkan ini semua, ya, tapi dengan kondisi yang menyebutkan itu lawan bicara kalian itu nggak tahu nama kalian, ya kalian juga boleh menanggapinya dengan menyebutkan nama kalian lagi gitu, mengulangi ini lagi gitu. Hajimashite, watashi wa boku wa nani nani to moshimasu. Misalkan Haris to moshimasu. Atau des aja, itu juga boleh. IMC no atau misalkan BCA no Shain de gozaimasu. Karyawan BCA misalkan.
atau BCA no sharing desu gitu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, atau kochira koso yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Jadi misalkan kalau yang pertama ngomong ini dulu, untuk balasannya kalian ini boleh kok ininya diganti gitu ya, ini dihilangin aja dan sebutnya ini kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Jadi misalkan kalau lawan bicara memperkenalkan diri seperti tadi, balasannya kalian bisa menggunakan seperti ini, hajimeshite watashi wa Nina to moshimasu gitu ya, Sushi to moshimasu misalkan. Terus nama afiliasi kalian misalkan PRG lah, misal PRG no Shain de gozaimasu atau PRG no Shain desu gitu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu atau onegai itashimasu ya. Cuman ingat ya, harus hati-hati di sini. Kochira koso ini adalah saya juga. Artinya mungkin kira-kira seperti itu. Kochira koso gitu. Ah, kochira koso. Mungkin saya juga mohon kerjasamanya. Mungkin seperti itu. Kalau kochira koso arigato ya, saya juga terima kasih. Tapi kalau di sini mungkin lebih ke kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Ah, saya juga mohon bantuannya ya. Gitu, seperti itu. Ya. Oke, jadi ya kira-kira seperti itu. Bagaimana kalian bisa memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Jepang. Kalian bisa menggunakan format-format seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya silakan kalau misalkan masih ada yang kurang mengerti, kalian bisa mundurkan videonya, ya dilihat-lihat lagi. Kalau masih ada yang belum dipahami juga, kalian bisa ketikkan di kolom komentar. Ya silakan berikan pertanyaan yang mungkin kalian kurang pahami atau masukan-masukan juga boleh. Silakan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, subscribe, komen, mungkin bisa share juga ke teman-teman lain yang mungkin tertarik tentang bahasa Jepang, terutama bahasa Jepang. Karena di channel ini akan memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai bahasa Jepang. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.